Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Sarjana Digital Kreatif. Untuk di video kali ini kita masih membahas tentang konfigurasi tiga perangkat dibandingkan satu, yang mana dari kawan saya yang tugasnya yang kita diminta untuk menyeting atau mengkonfigurasi alat tersebut. Nah, sebelumnya di video sebelumnya kita membahas tentang modemnya atau tenda N300 sebagai sumber internet menggunakan GSM. Nah, untuk yang kedua ini kita akan membahas tentang mikrotik ini dan konfigurasinya. Oke, gitu aja. Langsung ke laptop. Baiklah, kita langsung menuju ke konfigurasi mikrotik RB750R2. Pertama, kita colokkan dulu ke Ether 2 di mikrotik menuju laptop kita. Kemudian yang Ether satunya kita menuju ISP, yang mana ini kita menggunakan tenda N300. Langsung saja kita buka ke Winbox, kemudian kita masuk ke ini, yang karena ini sudah masih polos, maka kita masukkan ke sini. Nah, seperti ini tampilannya. Kalau teman-teman belum di reset konfigurasinya, boleh dilakukan presetan terlebih dahulu. Jika sudah, langsung saja langkah-langkah yang kita lakukan, yaitu pertama, kita akan memberikan nama interface di setiap port mikrotik ini. Jadi ini langkahnya, setting nama interface. Ether 1, kita bikin nama yaitu ISP umum. Ether 2 kita beri nama LAN. Ether 3 kita beri nama hotspot. Kemudian Ether 4 dan 5 juga kita beri nama hotspot. Yang artinya port 3 dan 4 dan 5 kita jadikan port hotspot begitu. Nah, jika sudah, ini ISP dan semuanya sudah, maka kita lari ke bridge. Kita bikin bridge hotspot terlebih dahulu. Kita tambahkan, kemudian ini kita tambahkan misalkan bridge hotspot gitu ya. Bridge hotspot. Oke. Kita tambahkan, kemudian apply, kemudian kita masukkan port untuk dijadikan bridge atau jembatan. Jadi cukup satu IP saja nantinya dari tiga interface ini. Kita tambahkan, kemudian kita masuk ke Ether 3, kita apply, kemudian kita tambahkan lagi juga ke Ether 4 dan 5 begitu. Oke, Ether 4 dan 5 seperti ini. Nah, jika sudah, maka langkah selanjutnya adalah ini langkah kedua ya, sudah bikin bridge, kemudian masukkan port ke bridge. Kemudian kita setting IP pada setiap Ether begitu. Masuk ke IP, kemudian address, kemudian plus, kemudian masukkan IP perencanaan kita, misalkan 192.168.2.1/24 menuju ke LAN. Kemudian yang kedua, kita perencanaannya 192.168.3.1/24 menuju ke bridge hotspot ya. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, ini kita sudah memberikan IP pada dua Ether, yaitu bridge dan LAN, maka kita atur selanjutnya adalah untuk IP pada Ether satunya, yaitu sebagai sumber internet. Caranya tidak secara manual, kita menggunakan IP DHCP client yang seperti ini. Tinggal masuk ke IP DHCP client, kemudian tinggal plus, kemudian ini ke Ether 1 seperti ini, kemudian apply, kemudian oke. Nah, jika warnanya masih abu-abu, tinggal centang seperti ini, maka dia akan mendapatkan IP otomatis dari ISP tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Ini mendapatkan IP 0.103/24, gateway-nya ke 01. Jadi, otomatis juga menambah di IP address seperti ini. Nah, jika sudah, maka teman-teman langsung menuju ke langkah selanjutnya. Ini sudah, LAN sudah diberikan IP 2.1, 3.1, kemudian setting DHCP client ya. Setting DHCP client-nya juga sudah. Kemudian kita setting DHCP server gitu. Setting DHCP server untuk yang LAN. Artinya LAN ini akan otomatis memberikan IP kepada komputer ataupun perangkat yang terhubung ke port 2. Caranya masuk ke IP DHCP server, kemudian masuk ke DHCP setup, kemudian menuju ke LAN, kemudian next gitu aja. Ini bisa kita kasih IP pool
ya, misalkan dari 2 menuju ke berapa misalkan. Kita persempit lagi misalkan menuju ke 20, misalkan seperti itu. Atau dibiarkan saja juga boleh. Next, kemudian ke 01, next, kemudian selesai. Nah, artinya di Ether 2 ini sudah connect internet ya, secara otomatis yang diberikan oleh Ether 2 ya. Nah, itu. Oke, jika sudah, Ether 2 juga sudah, DHCP server sudah, maka kita masuk ke konfigurasi IP hotspot. Nah, jadi untuk bridge atau Ether 3, 4, dan 5 yang mode bridge tadi, maka kita masuk ke IP, kemudian hotspot, kemudian sini ya. Nah, di server kita hotspot setup, kemudian menuju ke bridge, ini jangan lupa ke bridge hotspot, kemudian next, kemudian ini benar 3.1, kemudian ininya kita misalkan kita bikin IP poolnya dari 50 misalkan, atau 51, 51 sampai 254. Oke, kemudian next, kemudian ini next saja, kemudian DNS servernya itu teman-teman bisa diisi IP Google misalkan, atau misalkan bisa diisi seperti ini 1111, kemudian 1.0.0.1 seperti itu. Next, kemudian DNS name ini artinya IP 3.1 nanti akan diberikan nama atau dipanggil bisa menggunakan bukan IP tapi huruf, misalkan google.com itu harusnya kan IP-nya yang dipanggil IP-nya, tapi bisa dipanggil google.com. Nah, ini juga sama. Misalkan kita bikin DNS-nya itu kita pakai Habibi. Ini karena beliau permintaannya seperti ini, kita bikin habibi.net misalkan seperti itu. Atau mau ditambahin depannya misalkan www.habibi.net misalkan seperti itu, atau habibi.net aja. Oke, kemudian next, kemudian ini hotspot default-nya kita bikin password misalkan admin, kemudian ininya Habibi. Terserah teman-teman mau bikin nama siapa juga boleh. Kemudian next, kemudian selesai, hotspot selesai, begitu ya. Artinya ini sudah secara konfigurasi hotspot sudah berhasil. Oke, jika sudah, kita langkah selanjutnya yaitu masuk ke konfigurasi setting user profile ya. Masuk ke IP hotspot tadi, pada dasarnya masih di hotspot. Nah, ini kan servernya sudah dibikin, kemudian kita bikin user profile-nya ya. User profile, masuk ke user profile, kemudian plus, kemudian kita bikin misalkan paket 1 jam gitu ya, teman-teman. Nah, ini bisa di apa namanya? Bisa bikin di Micmon pada dasarnya, tapi ini karena uji coba kita pakai di sini secara manual dulu satu persatu. Nah, 1 jam, kemudian share usernya tetap 1, kemudian ininya kita bikin limit misalkan 512K per 1M misalkan seperti itu. Oke, kemudian play, kemudian oke. Jika sudah bikin user profile, kita masuk ke user, kita bikin user ya. Kita bikin user. Oke, kita bikin user, kemudian kita bikin nama misalkan Habibi, kemudian passwordnya juga kita samakan saja Habibi, kemudian profilnya kita masuk ke paket 1 jam, kemudian kita apply. Oh ya, lupa tadi masuk ke server misalkan ini jangan lupa teman-teman address permacnya kita bikin 1 ya, seperti itu ya. Oke, bikin 1, kemudian di server profilnya juga ini kita checklist ini dan ini. Nah, begitu kira-kira checklist itu. Oke, kemudian apply, kemudian oke. Nah, jika sudah bikin user profile dan juga bikin user, pada dasarnya ini sudah bisa digunakan. Namun ada beberapa script yang harus kita copy pastekan ya. Jadi ini di sini menggunakan script ya. Kita mencontohkan menggunakan script ini. Hotspotnya sudah, setting user profile-nya sudah, kemudian kita pastekan scriptnya ya. Nah, jadi saya sudah punya script ini seperti ini, tinggal dipastekan saja semuanya ya. Ini kita pastikan saja, nanti akan ada perbedaan ketika sudah kita pastekan. Nah, misalkan seperti ini, Ctrl A, copy, kemudian kita masuk ke new terminal, kemudian kita klik kanan, paste gitu ya. Oke, nah tunggu sampai selesai, kemudian kita cek perbedaannya adalah ketika misalkan di queue ya, di simple queue ini ya. Simple queue ini sudah terisi, kemudian queue tree-nya juga sudah terisi begitu teman-teman. Oke, tadinya belum ada ya, ini sudah terisi. Nah, ketika misalkan mau teman-teman bisa menambahkan lagi misalkan di IP firewall ya, IP firewall. Nah, di sini juga IP firewall-nya sudah langsung connect ya di konfigurasi tadi ya.
Jadi kalau misalkan kita belum copy pastekan script tadi, maka dia tandanya masih tanda seru ya, artinya belum connect. Nah disinilah firewallnya sudah ada, kemudian NAT-nya sudah ada, nah mangle-nya juga sudah ada, kemudian di sini kalau mau ditambahin row-nya juga sudah ada. Nah row, mangle, kemudian tapi di sini address list-nya juga sudah ada, layer 7-nya belum ada. Ini otomatis semuanya ketika di copy paste semuanya akan muncul gitu ya. Nah, namun pada dasarnya ini mempunyai sisi kelemahan adalah mikrotik ini tidak mampu begitu banyak konfigurasi. Kita bisa lihat berapa banyak resource yang dipakai atau CPU yang terpakai ya. Nih. Nah, di sini cukup lumayan nggak apa-apa kecil, masih 1-2% atau bahkan sampai berapa ini 4% ya. Artinya masih aman lah untuk digunakan. Tapi kalau misalkan scriptnya terlalu banyak, bisa jadi ini sampai 25 ya. Pernah nyoba juga sampai 20-30% yang terpakai. Karena ini CPU-nya cuma satu ya untuk yang ini. Kalau untuk mikrotik lain mungkin CPU-nya sudah 4. Oke, yang punya saya sendiri itu sudah 4. Ini karena punya teman mungkin belinya yang harganya cukup terjangkau. Oke, jika sudah copy paste tadi sudah ya teman-teman, itu tinggal menjalankan saja. Kalau untuk ini disesuaikan ya, ini adalah sumber internetnya, karena ini menggunakan GSM, sumber internetnya kecepatannya tidak terlalu banyak, kita sesuaikan saja, misalkan 30 atau misalkan dirubah aja nggak apa-apa, misalkan ini nggak nyampe 30 ya silakan disesuaikan. Ya, selesai ya teman-teman, sudah langkah-langkahnya sudah benar. Bikin script, pastekan script tadi sudah, kemudian jangan lupa teman-teman beri nama identitas pada mikrotik. Nah, ini kan namanya masih menggunakan nama ini ya, mikrotik gitu ya. Nah, caranya kita masuk ke sistem, kemudian identity, yang tadinya masih mikrotik ini kita beri nama misalkan nama terserah teman-teman mau diberi nama apa, kemudian oke. Nah, satu lagi, jika sudah diberi identitas maka diberi user dan password pada mikrotik itu. Supaya apa? Supaya menjaga keamanan, siapa tahu ada teman-teman atau orang lain yang ingin mencoba membobol mikrotik kita. Nah, caranya masih sama di sistem, kemudian masuk ke password ya. Kemudian all passwordnya kalau memang belum terisi, jika kosongkan saja. Ini kita bikin passwordnya, misalkan kita bikin contohnya, ini contoh aja ya teman-teman, contoh misalkan kita kecil semua, misalkan seperti ini Habibie gitu ya, kita pakai Habibie gitu ya. Oke, kita pastekan di sini dan kita pastekan lagi untuk password di sini. Oke, change sudah berubah, jadi password sudah berubah, ininya juga sudah berubah. Oke, ini sudah bisa dipakai pada dasarnya. Kita bisa uji coba untuk di Ether 2 nya. Oke, nah kita bisa ping misalkan ke Google ya, ping 888, apakah Ether 2 sudah connect. Nah, Ether 2 sudah connect ya. Nah, kita juga bisa uji coba di Ether 2 dengan cara kita masuk ke browser, kita speed test ya, speed test. Oke, seperti ini, berapa kecepatannya. Nah, oke, kecepatannya seperti ini karena ini sudah dibagi ya di Q3-nya ya, sudah dibagi ya. Jadi tidak lagi loss, supaya maksud daripada Q3 ini sendiri itu dibagi ke downloadnya berapa, ke uploadnya berapa. Tapi ini langsung plug and play ya, teman-teman bisa langsung dipakai ya. Nanti scriptnya kita kasih link di bawah gitu ya, dan langkah-langkahnya juga kita kopikan ke bawah gitu ya, ke deskripsi gitu ya. Oke, saya kira ini. Terima kasih, jangan lupa tombol subscribe-nya di pencet bosku. Dan ini masih tahap belajar, silakan teman-teman komentar dan berikan masukan ya. Terima kasih.